Gegotok biasanya menggunakan daging ikan yang dihaluskan sebagai campuran dalam masakan. Umumnya menggunakan jenis ikan laut dengan serat daging yang kenyal, serta tebal seperti ikan tenggiri hingga pas untuk dijadikan bahan campuran untuk dimasak bersama bahan lainnya. Sebelum dimasak, ikan tenggiri dibersihkan isi perut dan dikeluarkan kotorannya, serta diambil dagingnya atau difilet. Setelah itu, ikan dicuci langsung di sungai hingga bersih. Sementara aku menyiapkan ikan, Ibu Mala dan Ibu Heni melanjutkan menyiapkan bahan sayuran serta bumbu utamanya. Sebelum dimasak, beragam dedaunan diiris atau dirajang halus hingga teksturnya lembut. Yuk, ini ikannya udah dikerok. Oh, udah sedia. Kemudian, semua bahan dilayukan dengan direbus di dalam air mendidih. Proses perebusan ini, selain agar dedaunan matang, juga agar tekstur daun sedikit layu dan menghilangkan sisa getah, sehingga mudah untuk dicampurkan dengan bahan lainnya. Sebuah olahan masakan memang tidak akan sedap bila tidak disertai bumbu rempah. Sebagai kunci utama cita rasa masakan, beberapa bumbu rempah seperti bawang merah, bawang putih, ketumbar, lada, cabai dan garam dihaluskan bersama. Setelah bumbu siap, selanjutnya santan pun dipersiapkan. Gegotok menggunakan santan dari kelapa tua atau sudah mengandung banyak minyak. Air perasan dari parutan kelapa ini memang selalu menjadi bumbu pelengkap berbagai olahan masakan untuk menambah cita rasa gurih. Selanjutnya, semua bahan seperti sayuran atau dedaunan, daging ikan tenggiri serta bumbu dicampur menjadi satu dan diaduk bersama santan hingga menjadi adonan. Proses pembuatan olahan masakan gegotok sebenarnya hampir mirip dengan olahan masakan pepes atau masakan botok, di mana adonan hasil pencampuran semua bahan dibungkus dengan daun pisang sebelum dimatangkan. Setelah semua bahan siap, tahapan selanjutnya adalah mematangkan adonan dengan dikukus. Proses pengukusan adonan gegotok cukuplah singkat, hanya sekitar 40 menit. Bila daun pisang pembungkus sudah layu dan sedikit berubah warna menjadi coklat, itu tandanya masakan gegotok khas Bangka ini sudah matang dan sudah bisa disajikan. Namun kali ini, gegotok yang sudah dikukus kembali aku olah dengan dipanggang atau dibakar langsung di atas api agar tekstur gegotok lebih kering dan agar lebih awet disimpan karena berkurang kadar airnya. Selain mudah dan sederhana, olahan gegotok merupakan sajian yang cukup kaya akan gizi bila dikonsumsi oleh tubuh. Nggak masak, Dul? Udah yuk. Apa rasa, Dul? Banyak, mantap gurih. Coba dulu, Dul. Ayo. Oke.
Beragam bahan yang sebagian terdiri dari dedaunan tanaman herba seperti daun kunyit dan daun kencur yang mengandung zat antioksidan serta antiinflamasi atau peradangan berpadu dengan daging ikan yang juga syarat akan kandungan omega 3 yang tentunya berguna baik bagi tubuh.